Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Perkenalkan, nama saya David Eko, Stambok A351-19091. Program studi Geografi Universitas Tadulako. Saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu hidrologi, yang berjudul presipitasi. Namun sebelum itu saya akan membahas atau menyampaikan ada beberapa materi yang disampaikan saat ini. Yang pertama yaitu apa pengertian dari presipitasi. Yang kedua, apa jenis-jenis presipitasi. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya presipitasi. Yang keempat, proses apa saja terjadi saat presipitasi. Yang kelima atau terakhir adalah apakah penting kita untuk mempelajari presipitasi. Apabila kita berbicara tentang presipitasi, kita tak luput dari yang namanya siklus hidrologi atau siklus air. Siklus hidrologi ada beberapa, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, sublimasi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Namun di kesempatan saat ini yang dapat saya sampaikan hanya presipitasi. Langsung saja, presipitasi itu adalah peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair atau kristal salju. Bentuk utama presipitasi tersebut antara lain yaitu hujan, gerimis, dan hujan es. Apabila ada yang bertanya atau banyak yang bertanya, hujan itu berasal dari mana saja? Hujan itu berasal dari penguapan atau uap air yang melalui pemrosesan atau mengikuti proses. Uap air tersebut karena panasnya matahari naik ke awan, kemudian menjadi awan tebal karena kebanyakan air atau uap air akan menjadi hujan turun ke permukaan bumi. Di permukaan bumi tersebut, air hujan lain mengalir ke laut, danau maupun sungai, dan lain juga masuk ke dalam tanah. Perputaran siklus hidrologi tidak pernah berubah. Dari uap air, awan, hujan, kembali ke permukaan bumi. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis presipitasi apa saja. Jenis-jenis presipitasi ada beberapa, yaitu salju, pelet es, hujan beku, gerimis, butir salju, dan debu intan. Yang dapat kita lihat atau kita alami, apalagi kita di Indonesia, yaitu hanya gerimis dan hujan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya presipitasi antara lain yaitu garis lintang, ketinggian lokasi, jarak dan sumber air, posisi dan ukuran suatu dataran, arah angin, dan hubungan rintang pegunungan. Yang hanya dapat saya sampaikan atau jelaskan sedikit yaitu jarak dan sumber air. Jarak dan sumber air itu sangat mempengaruhi terjadinya presipitasi atau hujan. Karena apabila di suatu tempat tidak memiliki air, otomatis di situ jarang terjadi hujan. Contohnya di padang gurun. Padang gurun jarang ditemukan mata air. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu proses apa saja yang terjadi saat presipitasi. Proses presipitasi itu adalah mencairnya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Kemudian disitulah terjadi hujan. Butiran-butiran air
jatuh dan membasahi permukaan bumi, awan yang kemudian tertiup oleh angin dan mengalami perpindahan ke satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang terakhir pembahasan saya saat ini adalah apakah penting kita untuk mempelajari presipitasi? Iya, betul. Sangat penting kita untuk mempelajari presipitasi karena supaya kita dapat mengetahui proses terjadinya hujan. Hujan dari mana? Prosesnya bagaimana? Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai presipitasi atau keuntungan kita untuk mempelajari presipitasi. Presipitasi adalah faktor-faktor utama yang mengendalikan berlangsungnya daur hidrologi dalam suatu wilayah. Presipitasi juga dipandang sebagai pandangan sekaligus pembatasan pengelolaan sumber daya air. Jadi, sangat penting kita untuk mempelajari presipitasi itu supaya kita dapat mengetahui hujan itu berasal dari mana, prosesnya bagaimana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan saat ini. Mohon maaf dalam pembahasan saya atau dalam presentasi saya banyak kekurangan. Mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar juga atau dalam mencari ilmu. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.